Aceh merupakan salah satu daerah provinsi di Indonesia yang mempunyai status otonomi khusus. Status ini berlaku sejak 2001 melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Aceh. Ciri khas dari pelaksanaan otonomi khusus di Aceh adalah dengan memperlakukan hukum syariat Islam secara legal, formal, beserta segala perangkatnya yang dijadikan dasar oleh masyarakat Aceh dalam bertindak dan berperilaku. Jauh sebelum ditetapkan penerapan hukum syariat Islam di Aceh oleh pemerintahan Republik Indonesia, masyarakat Aceh dalam kehidupan mereka sehari-hari telah melaksanakan hukum syariat Islam dengan baik. Salah satu komponen yang mendukung penerapan syariat Islam di Aceh adalah lembaga-lembaga pendidikan Islam. Di antara lembaga-lembaga tersebut yang paling berperan adalah dayah atau pesantren. Dari dayah atau pesantren, para ulama mengedukasi masyarakat dalam memahami serta menerapkan hakikat Islam, nilai dan ajarannya. Ribuan dayah yang ada di Aceh masing-masing mengambil peran dalam melaksanakan tugas mulia ini tanpa terkecuali dayah perbatasan Darul Amin di Kabupaten Aceh Tenggara. Dayah perbatasan Darul Amin adalah salah satu dayah yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara. Dayah ini terletak di Desa Tanoh Alas, Kecamatan Babul Makmur. Dayah perbatasan Darul Amin didirikan pada tahun 1998 atas inisiatif pemerintah Aceh Tenggara. Selain sebagai tempat edukasi Islam, dayah ini didirikan juga sebagai counter dari pengaruh-pengaruh negatif yang datang dari luar Aceh, yang biasanya melalui pintu perbatasan Sumatera Utara, Aceh. Rentang waktu sejak diresmikan hingga tahun 2007, proses pendidikan dan pengajaran di dayah perbatasan Darul Amin berlangsung belum normal sebagai dayah atau pesantren pada umumnya. Para santri pada saat itu tinggal di dayah hanya sampai siang hari, seterusnya pulang ke rumah masing-masing. Tentu dari kondisi ini, program dayah tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal. Walhasil, peran serta kemajuan dayah tidak terlihat signifikan, bahkan cenderung berjalan seperti sekolah umum. Melihat keadaan ini, Bapak Bupati Aceh Tenggara, Insinyur Haji Hasanuddin Bruh MM, merasa terpanggil untuk mengembalikan fungsi dayah perbatasan Darul Amin kepada khitahnya. Langkah awal yang dilakukan oleh Bapak Bupati adalah mengganti atau menentukan pimpinan dayah. Dari sekian nama yang diajukan, nama Ustadz Dr. Handes Haji Mukhlisin Deski MM yang dipanggil. Maka sejak 2007, Ustadz Dr. Handes Haji Mukhlisin Deski MM resmi menjadi pimpinan dayah perbatasan Darul Amin. Sistem, cara, pola dan manajemen pengelolaan dayah diserahkan sepenuhnya kepada beliau oleh Bapak Bupati. Ustadz Dr. Handes Haji Mukhlisin Deski MM yang merupakan alumni dayah atau pesantren Darul Iman Aceh Tenggara dan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo mulai memperbaiki sistem pendidikan dan pengajaran secara bertahap. Sistem yang beliau tetapkan adalah sistem Gontor dan KMI. Hal ini wajar karena memang beliau alumni pesantren Gontor. Pada tahun 2009 adalah awal pertamanya pondok pesantren dipimpin oleh Ustadz Dr. Handes Haji Mukhlisin Deski MM yang telah berkembang pesat dalam mendidik generasi penerus bangsa yang berkualitas dan turut serta melestarikan nilai-nilai luhur tradisional Indonesia. Lingkungan yang sejuk di perbatasan antara Aceh dan Sumatera ini, pesantren Darul Amin memiliki keunikan yang bersumber karakter lembaga, modern, dan komitmen menahankan sunnah, serta tradisi kepesantrenan. Tumbuh dan maju yang dibawa naungan dayah perbatasan Aceh, pesantren Darul Amin telah berhasil membangun kepercayaan masyarakat luas. Ingat, tiada pengorbanan tanpa lembah derita, tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Kemalasan di masa muda adalah kehancuran di masa tua. Pesantren Darul Amin memiliki peran kepemimpinan yang mentransfer ilmu-ilmu agama dan nilai-nilai Islami, sekaligus sebagai lembaga keagamaan yang melakukan kontrol sosial dan pengembangan masyarakat. Sistem pengajaran yang diterapkan
merupakan gabungan dari sistem yang diadopsi dari KMI, Kulliyatul Mualliminal Islamiyah, Pondok Modern Darussalam Gontor, dan kurikulum nasional. Ini terbukti alumni pesantren Darul Amin tersebar di berbagai universitas ternama di Indonesia dan berbagai negara seperti Mesir dan Taiwan. Pesantren Darul Amin bukan hanya menghasilkan alumni yang bersaing di dunia kerja, tetapi juga melahirkan generasi yang mempunyai moral dan integritas yang tinggi, memiliki program terpadu dalam mendidik para santrinya, dan dalam prinsip kepengasuhan santri berdasarkan akhlakul karimah yang dipimpin langsung oleh pimpinan sebagai uswah hasanah. Para santri diwajibkan mengelola kehidupan sendiri dengan sebuah wadah organisasi. Salah satu program ini berfungsi sebagai pembentukan jiwa kepemimpinan dan kemandirian para santri. Fasilitas intrakurikuler seperti ruang kelas yang nyaman, laboratorium pembelajaran yang lengkap, menjadi salah satu ciri pesantren modern Darul Amin dengan memegang teguh pancajiwa, keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah Islamiyah, dan kebebasan. Kelengkapan fasilitas ekstrakurikuler seperti sarana olahraga, kesenian, organisasi, dan keterampilan adalah bukti akan komitmen Darul Amin untuk mengembangkan intelektual dan kreativitas santri. Lebih dari sekedar penampilan visi, unsur modern lainnya juga terlihat dari manajemen pengelolaan yang rapi. Skala organisasi yang besar telah menuntun Darul Amin untuk merancang organisasi yang tegas dan tata kerja yang jelas. Puncak organisasi diamanahkan kepada Dinas Pendidikan Daerah Aceh sebagai lembaga tertinggi di organisasi. Lembaga ini bertugas mengontrol mewujudkan cita-cita wakaf Darul Amin layaknya sebuah lembaga legislatif, sekaligus memilih pimpinan pesantren dan mengemban fungsi eksekutif. Sebuah badan hukum Dinas Pendidikan Daerah Aceh dipercaya sebagai pengemban aset wakaf Darul Amin. Keseluruhan fungsi material tersebut dijalani dengan memegang prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kebersamaan. Ciri lain pesantren Darul Amin adalah independensi di dalam bersikap. Hal tersebut merupakan hasil dari kemandirian Darul Amin. Investasi akhirat dan keikhlasan merupakan modal dasar yang mengalir deras di urat nadi organisasi sejak era perintisan. Kedermawanan Ustadz Dr. Handes Haji Mukhlisin Deski MM menjadi teladan abadi perjuangan generasi penerus. Konsekuensinya, pengembangan bidang usaha menjadi salah satu program prioritas untuk menjaga kestabilan ekonomi pesantren. Bidang ini pula yang diharapkan menjadi ujung tombak untuk meningkatkan kesejahteraan para pejuang pendidikan di lembaga ini. Bermacam jenis usaha dikelola langsung oleh lembaga secara profesional, mulai dari laundry dan panglong. Sebagai institusi modern, Darul Amin turun aktif dalam menyikapi isu-isu global dalam menjadi salah satu program pesantren, penghijauan lingkungan, pondok, dan pengelolaan sampah terpadu. Darul Amin turut aktif mengurangi dampak dan pemanasan global. Di luar itu, Darul Amin pun turut aktif bekerja sama dengan institusi pendidikan global guna membuka wawasan organisasi dan jaringan kerja. Guna meningkatkan pengembangan pendidikan kesejahteraan masyarakat, Pondok Pesantren Darul Amin, fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya terdiri dari masjid sebagai sarana ibadah yang menjiwai pesantren, ruang kelas, asrama putra, asrama putri, laboratorium IPA, laboratorium komputer, perpustakaan, puskesmas pesantren, koperasi putra, koperasi putri, kantin, sarana olahraga, laundry, dan panglong. Untuk meningkatkan kualitas santri pesantren Darul Amin mempunyai ekstrakurikuler, di antaranya pramuka, seni bela diri, kitab kuning,
pembelajaran kitab kuning menjadi salah satu misi Dinas Daya Aceh untuk mencetak kader ulama. Persada, Persatuan Senam Darul Amin, kesenian, keterampilan, hadroh. Itulah bagian dari wajah pesantren Darul Amin dengan beragam kesan, beragam pengalaman, dan beragam perubahan guna mencerminkan pancajiwa sebagai wujud pesantren. Keberlangsungan seluruh fungsi pesantren dipelihara dengan menggunakan prinsip perawatan dan tradisi-tradisi yang baik dan sekaligus mengadaptasi perkembangan ilmu baru yang lebih baik. Dengan memegang prinsip ini, pesantren Darul Amin telah dan akan terus berperan sebagai salah satu agen perubahan dalam mendidik generasi masa depan Indonesia, generasi yang mau bersaing dan menghadapi tantangan global, generasi yang berakal, bermoral, dan berhati nurani.